Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nursania dari kelas SI 20C dengan NIM 20.2539 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode AHP dan SAW dalam kelayakan pemberian kredit motor. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Baik, dalam penelitian ini membandingkan dua metode dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit motor, yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP dan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW untuk mengetahui bobot nilai akurasi dalam kelayakan pemberian kredit motor. Hasil berdasarkan matrik faktor pembobotan hierarki dengan AHP untuk semua kriteria yang dinormalkan. Pembobotan hierarki untuk semua kriteria dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan, maka akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen yang dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting bagi nasabah yang ingin mengajukan pengajuan kredit. Pendahuluan. Dalam rangka meringankan beban pembayaran sepeda motor, PT Mandala Multifinance memberikan fasilitas pembayaran secara kredit bagi calon pemberi sepeda motor. Perusahaan memegang teguh berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen dan mitra bisnis melalui pelayanan optimal didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang terarah, terpadu, berkesinambungan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Banyaknya pemohon kredit yang mengajukan kredit dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, menuntut kejelian kredit analis dalam pengambilan keputusan. Pada sistem yang berjalan saat ini, kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pemberian kelayakan kredit kepada konsumen kredit oleh bagian kredit analis, yaitu kepribadian pemohon kredit, kemampuan membayar pemohon kredit atau slip gaji, jumlah tanggungan atau kartu keluarga, uang muka pemohon kredit, dan jaminan pemohon. Sistem yang berjalan saat ini belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa konsumen yang kreditnya macet, seperti pembayaran kredit yang terlambat maupun pembayaran kredit yang tidak dibayarkan oleh konsumen, sehingga menyebabkan berkurangnya profit perusahaan leasing. Lalu, perhitungan penilaian kriteria pemohon kredit dengan menentukan perubahan acuan kredit, yaitu penghasilan atau slip gaji, jumlah tanggungan atau KK, domisili atau KTP. Dalam penelitian ini, sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan metode pengembangan perangkat lunak System Development Life Cycle yang memiliki tahapan pengembangan, yaitu tahapan analisa kebutuhan sistem, tahapan perancangan sistem, tahapan desain sistem, dan tahapan implementasi sistem. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu kredit analis dalam kegiatan pengambilan keputusan konsumen layak kredit. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk membuat sistem pendukung keputusan pemberian kelayakan kredit kepada konsumen dengan menerapkan kriteria penilaian kelayakan kredit, yaitu penghasilan atau slip gaji, jumlah tanggungan, domisili, serta bobot penilaian pada setiap kriteria. Di sini ada kriteria dalam penetapan penentuan kelayakan pemberian kredit, yaitu penghasilan, KK, dan domisili. Dalam penentuan bobot menggunakan metode yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat matrik perbandingan berpasangan dari setiap kriteria yang ditentukan. Ini ada rumus yang pertama. Yang kedua, menentukan prioritas elemen, yaitu membuat perbandingan pasangan dengan cara membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Kemudian, setiap matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mendeskripsikan tingkat prioritas relatif antar elemen. Di sini ada rumus yang kedua. Ini rumus yang kedua. Lalu yang ketiga, sintetis merupakan perpaduan tentang pertimbangan-pertimbangan
terhadap perbandingan berpasangan untuk memperoleh prioritas yang terurut dengan cara yang pertama, jumlahkan setiap kolom pada matriks. Jadi yang pertama, jumlahkan setiap kolom pada matriks. Yang kedua, bagikan semua nilai dari setiap kolom dengan jumlah kolom matriks untuk mendapatkan normalisasi matriks. Yang ketiga, jumlahkan semua nilai barsi, kemudian bagikan dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Lalu di sini juga terdapat rumus yang ketiga. Yang keempat, mengukur konsistensi, yang artinya dalam membuat sebuah keputusan penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada untuk menghindari adanya konsistensi yang rendah. Caranya adalah yang pertama, kalikan nilai setiap kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada kolom kedua dikalikan dengan prioritas relatif elemen kedua dan seterusnya. Yang kedua, jumlahkan nilai setiap baris. Jadi setiap baris itu kita jumlahkan. Lalu yang ketiga, nilai total penjumlahan nilai baris dibagi dengan nilai elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Yang keempat, cari nilai maksimal dengan cara menjumlahkan bagi hasil dengan banyaknya elemen yang ada. Lalu ini juga ada rumus yang keempat. Yang kelima, menghitung konsistensi indeks dengan persamaan berikut. Lalu ini ada rumus yang kelima. Yang keenam, menghitung rasio konsistensi atau CR dengan persamaan berikut. Lalu ada rumus yang keenam. Ini. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi hierarki. Jika nilai lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Akan tetapi, jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dinyatakan benar. Dalam penetapan ranking pada penelitian metode Simple Adaptive Weighting, rankingan dalam perhitungan terakhir berdasarkan penghasilan, KK, dan domisili. Langkah-langkah metode SAW adalah yang pertama, menghitung matriks normalisasi untuk kriteria keuntungan. Di sini ada rumusnya, rumus yang ketujuh, dan ini untuk kriteria biayanya. Lalu yang kedua, menghitung preferensi untuk penetapan ranking. Nah, ini rumusnya. Tahapan pengembangan sistem. Lalu di sini ada metode System Development Life Cycle. Setelah merumuskan kerangka konsep, maka dilanjutkan ke tahapan pembangunan sistem, yaitu yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan merupakan tahap analisis berkaitan dengan proses data yang dibutuhkan oleh sistem. Analisis harus mencakup kebutuhan pengguna, interface, dan fungsi yang dibutuhkan. Hasil analisa yaitu berupa model sistem yang telah terstruktur. Yang kedua, perancangan sistem. Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dianalisis, maka sistem penunjang keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang ketiga, implementasi sistem. Implementasi sistem pada tahap ini, peneliti berfokus pada penerapan metode AHP dan metode SAW untuk menentukan pemberian kredit kepada nasabah. Yang keempat, pengujian dan analis. Pengujian dilakukan terhadap sistem yang telah dibangun. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan konsep dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisa dan pengujian yang telah dilakukan. Apakah hasil dari perancangan sistem dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan sesuai dengan hipotesis serta kebutuhan pengguna. Yang pertama, penerapan AHP dalam menentukan bobot. Yang pertama, perhitungan faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Hasil analisis preferensi gabungan dari 10 responden menunjukkan bahwa kriteria penghasilan 4 kali lebih penting kriteria kartu keluarga dan 8 kali lebih penting dibanding dengan kriteria domisili. Sedangkan kartu keluarga 6 kali lebih penting dibanding kriteria domisili. Maka matriks perbandingan hasil referensi di atas adalah, yang di sini ada tabel, yaitu tabel matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu penghasilan berbanding penghasilan.
itu 1:1 karena kriteria tersebut sebanding. Lalu KK berbanding penghasilan, maka 6:1. Begitu juga dengan domisili. Lalu kriteria yang kedua, kartu keluarga berbanding penghasilan, maka 1:6. Begitu juga dengan KK dan domisili. Lalu kriteria yang ketiga ada domisili, yaitu domisili berbanding penghasilan, maka 1:4. Begitu juga dengan KK dan domisili. Tabel ini merupakan gambaran matrik faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Adapun kriteria yang menjadi acuan yaitu penghasilan, kartu keluarga, dan domisili. Tabel kedua, matrik faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang disederhanakan. Di sini ada tabel. Tabel ini merupakan tabel pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang telah disederhanakan dan kemudian menjumlahkan dari masing-masing kriteria. Lalu di sini ada tabel ketiga, yaitu tabel matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Di sini ada kriteria penghasilan, kartu keluarga, domisili, faktor eigen, lalu penghasilan, kartu keluarga, domisili. Tabel 3 merupakan tabel pembobotan hierarki untuk semua kriteria dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan. Maka akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan, nilai vektor eigen yang dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk tiap baris. Lalu maksimumkan, ini ada hasilnya. Selanjutnya mencari nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian dengan jumlah kolom dengan vektor eigen. Pada persamaan 5 dihitung dengan nilai indeks konsistensi, di mana matriks berordo 3 yakni terdiri dari 3 kriteria. Di sini ada CI, ini hasilnya, lalu ada CR dan ini hasilnya. Pada persamaan 6 mencari nilai CR di mana untuk N sama dengan 3, IR sama dengan 0,58 karena CR lebih kecil 0,100, berarti frekuensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting bagi nasabah yang ingin mengajukan pengajuan kredit yaitu A. Penghasilan dengan bobot 8,5, B. Kartu keluarga dengan bobot 9,3, dan C. Domisili adalah 22,1%. Yang kedua, penerapan SAW dalam perankingan. Metode SAW digunakan untuk perhitungan terakhir atau menentukan ranking yang paling sesuai untuk kelayakan pemberian kredit motor berdasarkan kriteria yaitu penghasilan, KK, dan domisili. Adapun langkah-langkah dalam menentukan perankingan yaitu yang pertama menentukan kandidat simulasi calon nasabah yaitu A1 Roger Danuarta, A2 Herman, A3 Riko, A4 Diki, A5 Wijaya. Karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan atau benefit nilai terbesar adalah terbaik, sedangkan cost nilai terkecil adalah yang terbaik. Maka kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan dan biaya adalah atau cost. Lalu di sini ada tabel mengenai tabel kriteria dan atribut kriteria. Di sini ada penghasilan, atributnya cost, nama kriterianya C1. Lalu ada KK, atributnya benefit, nama kriterianya C2. Lalu ada domisili, atributnya benefit, dan nama kriterianya C3. Lalu di sini ada tabel kriteria dan atribut kriteria. Langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi matrik untuk menghitung masing-masing kriteria. Berdasarkan kriteria diasumsikan sebagai kriteria keuntungan atau benefit menggunakan persamaan 7 dan biaya atau cost menggunakan persamaan 8. Di sini ada kriteria C1, adapun kriteria C2 dan kriteria C3. Untuk nilai bobot preferensi vektor bobot atau W oleh pengambilan keputusan untuk masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. W sama dengan 0,85, 0,093, dan 0,221 yang diperoleh dari metode AHP sebelumnya. Langkah terakhir yaitu proses perankingan dengan menjumlahkan setiap alternatif dari matriks normalisasi atau A setiap baris dikalikan bobot W dengan menggunakan persamaan 9. Adapun ini hasilnya. Dari perhitungan tadi didapatkan hasil perankingan seperti pada tabel hasil nilai. Ini alternatif A1 hasil nilainya 0,95 sampai alternatif A5.
Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa alternatif V1 merupakan peringkat pertama yang karena memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang lain. V1 merupakan nilai frekuensi dari alternatif A1 sehingga A1 dalam kasus ini Roger Danuarta menjadi alternatif terbaik dari calon nasabah yang terpilih untuk mendapatkan kredit. Lalu yang ketiga ada implementasi program. Di sini ada desain yang telah dibangun menggunakan metode AHP. Di sini ada halaman utama sistem, lalu ada halaman form data kriteria, lalu ada halaman form data nasabah, halaman bobot kriteria, halaman form nilai bobot nasabah, kemudian form hasil seleksi. Lalu, penelitian ini memiliki kesimpulan prototipe yang dibangun telah berhasil membangun PT Mandala Multifinance dalam menentukan kelayakan pemberian kredit motor pada nasabah. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu kredit analis dalam kegiatan pengambilan keputusan konsumen layak kredit. Seperti pada data di atas, dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting bagi nasabah yang ingin mengajukan pengajuan kredit dengan metode AHP. Penghasilan dengan bobot 68,5%, kemudian disusul-kakak dengan nilai bobot 9,3%, dan nilai domisili adalah 0,221 atau 22,1%. Hasil berdasarkan perankingan menggunakan metode ASAW untuk semua kriteria yang dinormalkan, pembobotannya adalah didapatkan hasil perankingan P1 merupakan peringkat pertama karena memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang lain sebesar 0,951, di mana P1 merupakan nilai preferensi dari alternatif A1 sehingga A1 dalam kasus ini Roger Danuarta menjadi alternatif terbaik atau calon nasabah yang terpilih untuk mendapatkan kredit motor. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.